Ya pemirsa, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Ya, lebih dari 11.000 orang terjangkit DBD, 96 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah denggi di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, hingga tanggal 20 Maret sudah ada 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Menanggapi kasus DBD yang terus melonjak di Jawa Barat, PJ Gubernur Bay Mahmudin mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD. Ulang-ulang sosialisasi ya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus, itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 2 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Dinkes juga ada nggak arahan? Sementara itu, RSUD Cibabat yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat, kebanjiran pasien DBD sejak sepekan terakhir. Sejak Januari hingga Maret 2024, sudah ada 264 warga yang terjangkit DBD. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi, Agusti Ningsi, mengatakan dari total 37 bed atau tempat tidur yang ada di ruangan perawatan anak, saat ini sudah penuh sehingga ada pasien yang harus masuk daftar tunggu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, kasus DBD ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Dari data Kemenkes tercatat 16.000 kasus DBD di 213 kabupaten kota di Indonesia. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Halo Dr. Nadia, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas Laki, Mbak Aya. Ya, dokter, ini terkait dengan ini ya, tingkat DBD ini semakin meningkat di Indonesia maupun juga di Jakarta. Sebenarnya apa sih menjadi faktor utama penyebab kasus DBD ini meningkat? Iya, kalau kita lihat ya, ini pola yang selalu terjadi setiap tahunnya ya. Sejak demam berdarah itu menjadi penyakit yang ditemukan di Indonesia tahun 1968. Jadi selalu pada saat terjadi musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, atau sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau, itu selalu terjadi peningkatan kasus-kasus penyakit, salah satunya demam berdarah. Hal ini tentunya disebabkan karena kita tahu faktor yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu adanya nyamuk Aedes yang membawa virus dengue. Nah, pada saat perubahan musim pancaroba ini menyebabkan tempat-tempat sarang nyamuk menjadi bertambah ya, karena kemudian muncul genangan-genangan air karena pasca hujan ataupun perubahan cuaca tadi. Nah, genangan inilah yang kemudian menjadi tempat sarang nyamuk untuk berkembang, sehingga dia dengan mudah menaruh telur nyamuk di mana saja, dan itu kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa yang akhirnya membawa virus demam berdarah. Oke, baik. Berarti memang DBD ini sendiri adalah penyakit yang datang musiman begitu ya, dok ya? Ya, dia cenderung pada saat-saat tertentu terjadi peningkatan kasus, walaupun sebenarnya sepanjang tahun ada 1-2 kasus, tapi tidak seperti pada saat musim pancaroba seperti ini, Mbak ya. Oke, baik. Berarti ini memang kalau di luar musim hujan itu artinya memang perlu adanya peningkatan lagi untuk pembersihan di kawasan-kawasan tertentu ya, dok ya? Iya, betul sekali. Jadi kita harus memastikan itu. Baik, untuk daerah sendiri, Dokter Nadia, sebenarnya daerah mana nih untuk kasus DBD yang tertinggi? Dan kalau kita lihat kan memang ada korban yang meninggal juga. Apakah memang ini karena terlambat ditangani atau memang karena ada alasan lainnya, dok? Ya, dari 514 kabupaten kota sampai dengan minggu ke-13 ini ya, kalau kita lihat di tahun 2024 itu sudah 478 kabupaten kota yang melaporkan adanya kasus demam berdarah. Nah, memang kalau kita lihat jumlah kabupaten kota yang sudah melaporkan kasus demam berdarah dan terjadi tren yang peningkatan yang cukup tinggi, itu kita tahu ada beberapa yang memang selalu hampir setiap tahun mereka mendapatkan kasus demam berdarah yang cukup besar, yaitu yang kita tahu adalah Kota Bandung, kemudian Jakarta Barat, kemudian
ada Jakarta Timur, kemudian ada Bandung Barat, Bogor, Sika, ya, kemudian juga ada daerah Surabaya dan juga Medan, serta kalau kita lihat ada juga di daerah Subang yang menjadi penyebab yang saat ini ya dilaporkan, karena ini angkanya memang sangat fluktuatif ya Mbak Aya dan Mas Zaki ya, tetapi artinya kabupaten kota ini adalah 10 kabupaten kota yang saat ini posisinya melaporkan kasus cukup banyak, dikarenakan memang sistem pencatatan pelaporan deteksi dini demam berdarahnya sudah baik di kabupaten kota ini. Ya, Dokter Nadia, ini terkait dengan banyak wilayah di Indonesia ini meningkat ya kasus DBD. Apakah diperlukan juga untuk mengedukasikan warga terkait dengan mencegah DBD ini? Mungkin harus ada fogging pun juga, atau mungkin ada gotong royong warga untuk membersihkan daerah rumahnya. Iya, karena tadi ya Mas Zaki, karena kalau kita lihat kan demam berdarah ini ada faktor nyamuk ya. Nah, nyamuk ini kan tentunya sangat sulit kalau kita pantau, artinya misalnya dinas kesehatan atau puskesmas memantau nyamuk di rumah kita. Nah, yang bisa memantau nyamuk di rumah kita kan adalah kita sendiri. Oleh karena itu menjadi sangat penting peran serta daripada keluarga, masyarakat untuk tadi membersihkan tempat-tempat yang bisa berpotensi menjadi sarang nyamuk, Mas Zaki. Jadi pemberantasan sarang nyamuk itu menjadi program yang harus dilakukan bukan hanya pada saat kasus demam berdarah, tapi pada saat sebelum masa kasus itu kita sudah mulai bersih-bersih rumah ya. Kita mungkin masih ingat saat pandemi kasus demam berdarah sangat rendah. Kenapa? Karena masyarakat banyak melakukan aktivitas di rumah termasuk bersih-bersih rumah. Nah, sekarang mungkin karena sudah banyak bekerja, melakukan aktivitas di luar rumah, kemudian anak-anak juga sudah bekerja kembali bersekolah ya, sehingga mungkin kita tidak melakukan aktivitas pembersihan di rumah kita. Oleh karena itu pemberantasan sarang nyamuk, kemudian yang kita sangat kenal ya seperti 3M, menutup, menguras, mendaur ulang. Bahkan kita bisa juga nih para ibu-ibu menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, serai dan sebagainya ya. Nah, buat bapak-bapak yang suka memelihara burung ataupun ikan, nah burung itu harus tempat minumnya harus diganti setiap hari karena itu bisa menjadi tempat jentik nyamuk berkembang. Atau kalau misalnya ada kolam yang tidak terpakai tapi ditutup, kita tahu tuh itu harus ditutup, atau ya diberi ikan pemakan jentik nyamuk. Kan ada kan ikan pemakan jentik nyamuk, ikan cupang gitu kan, gampang. Ikan cupang, iya menarik ya. Iya benar sekali. Tapi yang paling menarik lagi berdasarkan data dari Kemenkes begitu ya, Dokter Nadia mengatakan bahwa yang paling banyak pasien dari DBD ini didominasi oleh anak-anak atau dewasa ini sebenarnya. Kalau kita dengar kan banyak yang anak-anak ya terjangkit DBD. Sebenarnya faktanya seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya penyakit demam berdarah ini bisa menyerang siapa aja dari bayi sampai lansia, Mbak Aya. Hanya memang kalau kita lihat kecenderungan daripada virus dengue ini mereka lebih infeksius pada kelompok usia anak-anak, artinya usia 1 tahun sampai dengan di bawah usia 17 tahun ya. Kalau kita lihat bayi jarang sekali ya mendapatkan demam berdarah, tapi begitu anak umur 1,5 tahun ke atas resiko mendapatkan demam berdarahnya menjadi tinggi. Mungkin ini terkait juga dengan imunitas daripada anak-anak tersebut ya, karena ini kan virus dengue yang menularkan. Jadi oleh karena itu kita memang selalu harus waspada, terutama orang tua. Pertama, memang tidak memungkinkan orang tua bisa kena demam berdarah. Jadi kita bisa juga kena demam berdarah, bahkan kakek nenek kita pun juga bisa terkena. Tapi kalau terkena pada anak-anak, itu anak-anak menjadi lebih rentan. Kita tahu ada fase shock ya pada penyakit demam berdarah yang sangat kita takutkan yang menyebabkan kematian. Nah, ini selalu terjadi kalau kemudian kita terlambat mengenali gejala-gejala shock tersebut. Karena kan demam berdarah itu sama seperti kita flu, demam, batuk pilek, bisa ya, kemudian mual muntah, nggak enak badan gitu ya. Nah, tapi dia tidak turun-turun nih demamnya walaupun sudah minum obat gitu. Jadi kalau kita menemukan demam 3 hari kemudian tidak turun-turun, sudah berobat, segera datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan demam berdarah. Terutama pada anak-anak, karena anak-anak tuh biasanya hari ketiga keempat itu badannya cenderung dingin ya. Dinginnya bukan karena demamnya turun, tapi dia sudah masuk ke dalam fase shock. Oke. Baik Dok, ini sebagai ini aja mungkin ya awareness untuk ibu-ibu di rumah dan juga saya juga dengan keluarga di rumah. Kalau melihat bahwa ciri-cirinya ini ada, kemudian kita mencoba untuk mengobatinya sendiri di rumah. Baiknya seperti apa, Dok?
Iya, jadi memang sampai saat ini penyakit demam berdarah ini nggak ada obatnya ya, belum dapat kita dapatkan obatnya. Nah, oleh karena itu memang terapi yang terbaik adalah melakukan penggantian cairan. Jadi kalau anak-anak demam ya sebaiknya kita berikan minum yang cukup, air putih yang cukup ya. Kemudian mengenali tadi gejala-gejalanya, Mbak ya. Misalnya tadi kalau kita lihat kalau hari ketiga nggak turun-turun, segera bawa ke rumah sakit kembali atau ke puskesmas. Jangan, oh kemarin baru dari rumah sakit tapi tunggu dulu gitu ya, seperti itu. Jangan segera bawa, apalagi karena musim demam berdarah ini kasusnya sedang tinggi-tingginya. Yang kedua, kita mengenali gejala kalau ada bintik-bintik merah di tubuh kita atau tiba-tiba mimisan ya, nah itu segera bawa, jangan tunda-tunda lagi. Ya, untuk penanganan di rumah sakit sendiri apakah, karena kan kita tahu kemarin pun juga saya ke rumah sakit juga, Dok, ini banyak rumah sakit yang full gitu ya. Apa kita harus khawatir juga terkait kalau seandainya memang penanganan di rumah sakit? Ya, jadi sebenarnya memang selalu kita ketahui kalau terjadi peningkatan kasus yang tiba-tiba kemudian fasilitas pelayanan kesehatan kan tidak mencukupi ya, karena mereka harus merubah tempat perawatan yang tadinya bukan untuk demam berdarah menjadi perawatan untuk demam berdarah. Nah, ini memang kita sudah mengingatkan ya kabupaten kota termasuk rumah sakit untuk waspada, untuk segera juga memastikan selain ruang rawat inap tapi ketersediaan misalnya cairan infus, jarum dan sebagainya untuk pengobatan demam berdarah, terutama pada anak-anak. Nah, sebenarnya yang paling penting Mas Oki ya mencegah ya, jangan sampai kita harus ke rumah sakit, dan itu sangat mudah kita lakukan kalau mulai hari ini kita langsung bersih ya, jangan sampai ada sarang nyamuk di sekitar kita, atau kita jangan biasakan itu menggantung baju di mana-mana gitu, karena di belakang baju pintu yang gitu, dokter ya? Iya, betul, itu baju yang tergantung merupakan tempat yang paling disenangi nyamuk untuk juga bergantungan di baju itu. Nah, kalau dia lapar, dia tinggal menggigit kita kan gitu, karena dia membutuhkan darah. Dan disitulah demam berdarah bisa kemudian menularkan kepada kita. Oke, Dokter Nadia, ini biar mungkin nggak salah diagnosis juga, kadang kan kita suka diagnosis sendiri begitu ya Dokter Nadia ya. Banyak yang mengatakan bahwa ciri-ciri dari DBD ini sama dengan tipes. Kemudian juga ada orang dewasa yang mungkin kurang tidur, kurang apa, menganggap dirinya wah saya kayak sepertinya kena tipes, padahal ketika periksa di rumah sakit ternyata kena DBD. Sebenarnya apa nih solusi yang harus dilakukan? Ya, karena demam berdarah tadi saya sampaikan bahwa dia tidak punya gejala yang khas ya, Mbak Aya ya, sampai kemudian tadi misalnya ada mimisan, ada karena tadi sel yang kita kenal sel pembekuan darah atau trombositnya turun ya kan, sehingga terjadi perdarahan dari yang ringan tadi mulai dari mimisan atau gusi berdarah, sikat gigi yang biasanya mungkin kita tidak pernah berdarah ya, tapi tiba-tiba berdarah kemudian sering gitu. Nah, itu harus apalagi disertai demam. Jadi harus disertai demam. Jadi kalau sikat gigi kemudian gusi berdarah tidak demam, ya itu bukan demam berdarah, tapi namanya juga demam berdarah. Jadi selalu demam, ada gejala demam, tapi tadi gejala khasnya itu bisa bercampur dengan seperti gejala-gejala kita flu, gejala-gejala kita tipes ya. Tapi yang khas itu adalah demam yang tidak turun-turun 3 hari, karena kalau tipes itu bisa turun ya dengan pengobatan, dan dia naik turun. Kalau ini demamnya terus-menerus dari pagi, siang, 24 jam demam ya, dan ada tadi tanda-tanda perdarahan seperti bintik-bintik merah. Jadi memang 3-4 hari tidak turun-turun, lebih baik segera bawa ke rumah sakit. Iya, jadi poinnya adalah ketika memang badan kita sudah tidak dalam keadaan normal, langsung dibawa ke rumah sakit ya. Jangan diagnosis sendiri, jangan mengobati sendiri, begitu ya. Jadi itu adalah hal yang baik. Yang terakhir mungkin Dok, ini kan dari dulu ketika kita masih kecil juga ini sudah ada sosialisasi terkait dengan DBD. Kalau Anda melihat apakah sekarang sosialisasinya masih berjalan dengan baik, atau mungkin ada harus langkah-langkah yang diambil oleh Kemenkes dalam hal ini? Ya, jadi memang kita terus-menerus mengingatkan. Tadi saya sampaikan tidak mungkin kita melakukan pemantauan nyamuk di rumah masih seluruh warga ya. Jadi artinya keluarga itulah yang harus melakukan pemantauan. Makanya kemarin kita sempat meluncurkan salah satu terobosan dengan gerakan satu rumah satu jumantik, satu rumah pemantau jentik. Nah, yang lain sekarang kita ada teknologi nyamuk Aedes berwolbachia, di mana nyamuk Aedes yang berwolbachia ini akan menghalangi virus dengue untuk pindah dari nyamuk ke manusia. Nah, itu yang
tentunya masih membutuhkan waktu ya, tapi artinya salah satu yang kita upayakan. Tapi kembali lagi bahwa PSN dan 3M adalah salah satu upaya yang betul-betul jitu sebenarnya untuk bisa kita memberantas demam berdarah. Dan ingat ya, demam berdarah ini kan nyamuk Aedes-nya itu menggigit pagi dan sore, jam 9 sampai jam 12, jam 3 dan jam 5. Makanya kita juga mengajak institusi kantor, kemudian juga sekolah untuk melakukan PSN. Jadi bukan hanya di rumah, kita mengingatkan juga sekolah-sekolah, kantor-kantor melakukan pemberantasan sarang nyamuk supaya tidak terjadi penularan juga. Karena kan bisa saja ya rekan kantor atau teman anak sekolah kita yang kemudian demam dan kebetulan demam berdarah, pas di sekolahnya ada nyamuk Aedes. Nah, itu juga bisa menjadi sumber penularan kepada orang lain di sekitarnya. Baik, Dokter Nadia, mungkin yang terakhir ini kan kalau kita lihat statusnya terus meningkat dan ada beberapa rumah sakit juga yang sudah full. Kalau Anda melihat apakah ada kemungkinan kasus ini akan naik ke level KLB? Ya, mungkin di beberapa daerah yang tidak cepat ya melakukan intervensi pemberantasan sarang nyamuk dengan gotong royong, karena kan memang ada misalnya tempat-tempat yang bukan milik daripada masyarakat atau keluarga, itu kan memang harus dilakukan oleh pemerintah setempat ya untuk melakukan penutupan misalnya kolam-kolam besar ataupun juga bekas-bekas galian lainnya. Nah, ini untuk daerah-daerah yang kita berpotensi kalau sebelumnya ya di tahun 2019, 2018 itu terjadi KLB, kita ingatkan kembali untuk mereka segera mengidentifikasi potensi-potensi sarang nyamuk tadi dan melakukan intervensi lebih dini. Karena kita perkirakan curah hujan ini kan masih akan terus sampai dengan April ya. Apakah itu pertengahan atau akhir April, artinya puncak kasus akan bisa terjadi terus sampai dengan pertengahan April. Oleh karena itu sudah ada, kalau kita lihat 150-an kabupaten kota yang kita sudah kirimkan surat edaran untuk segera melakukan intervensi supaya mencegah terjadinya KLB. KLB bisa saja terjadi Mbak ya kalau kemudian kabupaten kota tidak sigap untuk melakukan intervensi dan sosialisasi kepada masyarakat. Baik, berarti memang harus dari kita juga ya dokter ya untuk menangani ini ya, entah itu dari rumah kita, lingkungan kita pun juga, jangan sampai nanti kita terjangkit kasus atau penyakit DBD ya. Betul sekali, dan sekali lagi tadi poinnya adalah jangan diagnosis sendiri, kalau sudah abnormal langsung dibawa ke rumah sakit. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya untuk Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat kembali beraktivitas dok, salam sehat.